Hai semuanya, ada masa ketika apapun yang kita lakukan terasa salah, jalan kemanapun rasanya buntu, dan hidup seolah berdiri di sisi yang berlawanan. Bukan karena kita malas, bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena memang keadaan sedang tidak berpihak. Ada fase dalam hidup ketika semuanya terasa serba tidak pas. Bangun pagi dengan perasaan lelah, padahal tubuh tidak benar-benar kelelahan. Pikiran penuh, dada terasa sesak, dan setiap hari seperti berjalan dengan beban yang tidak kelihatan. Kita sudah berusaha melakukan hal yang benar, mengambil keputusan dengan pertimbangan matang, dan menahan diri dari pilihan-pilihan ceroboh, tapi hasilnya tetap saja tidak sesuai harapan. Di titik ini, seringkali muncul pertanyaan yang berulang di kepala. Kenapa harus kita yang mengalami ini? Kenapa di saat kita merasa sudah cukup kuat, keadaan justru mengunci lebih keras? Banyak dari kalian mungkin sedang ada di fase ini sekarang, membaca tulisan ini sambil diam-diam mengangguk karena rasanya terlalu familiar untuk diabaikan. Saat keadaan tidak berpihak, hidup seperti kehilangan keadilannya. Orang lain terlihat melaju dengan mudah, sementara kita tersendat di tempat yang sama. Mereka terlihat berhasil meski usaha mereka biasa saja, sementara kita yang sudah berdarah-darah tetap belum sampai kemana-mana. Perbandingan ini muncul dengan sendirinya, bahkan ketika kita tahu membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menambah luka. Namun sebagai manusia, wajar jika perasaan itu muncul. Kita bukan robot yang bisa mematikan emosi sesuka hati. Justru disinilah letak kelelahan paling dalam, ketika kita harus berpura-pura kuat di luar, sementara di dalam kepala terjadi kekacauan yang tidak berhenti. Keadaan yang tidak berpihak seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Kita mulai mempertanyakan keputusan yang dulu terasa benar. Kita mengulang-ulang kejadian lama, mencoba mencari di mana letak kesalahan. Padahal tidak semua hal buruk terjadi karena kita salah langkah. Ada kalanya hidup memang tidak memberi ruang untuk menang saat itu. Bukan karena kita tidak layak, tapi karena waktu dan keadaan belum sejalan. Sayangnya, logika ini sering kalah oleh emosi. Kita lebih mudah menyalahkan diri sendiri daripada menerima bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali. Di fase ini juga, suara-suara dari luar terasa lebih bising. Ada yang dengan mudah memberi nasihat, seolah hidup adalah rumus sederhana yang bisa diselesaikan dengan satu jawaban. Ada yang berkata kita kurang sabar, kurang bersyukur, atau kurang berusaha. Mereka tidak melihat proses panjang yang sudah kita lewati, tidak tahu berapa kali kita jatuh dan bangkit lagi tanpa tepuk tangan siapapun. Nasihat yang terdengar ringan bagi mereka bisa terasa seperti beban tambahan bagi kita. Bukan karena kita menolak masukan, tapi yang kita butuhkan seringkali bukan solusi instan, melainkan dipahami. Saat keadaan tidak berpihak, kesepian terasa berbeda. Bukan sekadar tidak punya teman bicara, tapi merasa tidak ada satupun yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita rasakan. Kita bisa tertawa di depan banyak orang, bercanda seperti biasa, tapi tetap merasa sendirian. Ada jarak antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Di titik ini, banyak dari kalian mungkin memilih diam, karena menjelaskan keadaan rasanya lebih melelahkan daripada memendamnya sendiri. Dan diam ini perlahan berubah menjadi kebiasaan, sampai akhirnya kita lupa bagaimana cara meminta tolong tanpa merasa bersalah. Namun, di balik semua rasa berat itu, keadaan yang tidak berpihak sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang jarang kita sadari. Hidup sedang memaksa kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat ulang arah. Saat semuanya berjalan lancar, kita jarang bertanya apakah jalan yang kita tempuh benar-benar kita pilih dengan sadar atau hanya ikut arus. Justru ketika keadaan menekan, kita dipaksa berhadapan dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa validasi dari luar. Disinilah, kita mulai mengenal siapa diri kita saat tidak ada yang bisa dibanggakan. Banyak dari kalian mungkin merasa gagal di fase ini, tapi kegagalan tidak selalu tentang jatuh dan tidak bangkit. Kadang, kegagalan adalah bertahan terlalu lama di kondisi yang salah, atau memaksa diri tetap kuat, padahal sudah saatnya istirahat. Keadaan yang tidak berpihak bisa menjadi sinyal bahwa ada bagian hidup yang perlu diatur ulang. Bukan berarti kita harus berhenti, tapi mungkin kita perlu berjalan dengan cara yang berbeda. Sayangnya, pesan ini sering tertutup oleh rasa kecewa dan marah yang lebih dulu memenuhi pikiran. Di titik terendah, ada godaan untuk menyerah sepenuhnya. Bukan karena kita tidak punya mimpi, tapi karena lelah mengejar sesuatu yang terus menjauh. Banyak dari kalian mungkin pernah berpikir, untuk apa terus berusaha kalau hasilnya selalu mengecewakan? Pikiran ini manusiawi dan tidak perlu disangkal. Yang perlu diingat, pikiran tersebut lahir dari kelelahan, bukan dari kebenaran mutlak. Saat tubuh dan pikiran lelah, perspektif kita menyempit. Kita hanya melihat gelapnya hari ini, lupa bahwa hidup tidak berhenti di satu bab yang sulit. Keadaan yang tidak berpihak memang tidak datang dengan penjelasan. Ia datang begitu saja, merusak rencana dan mengacaukan ekspektasi.
Tapi justru disinilah kekuatan kita diuji, bukan untuk menjadi keras, melainkan untuk tetap jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kita masih terhubung dengan diri sendiri. Dan selama koneksi itu masih ada, harapan belum benar-benar hilang. Ketika keadaan terus tidak berpihak, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana kita memperlakukan diri sendiri di tengah tekanan. Banyak dari kita justru menjadi musuh bagi diri sendiri. Kita berbicara kasar pada diri sendiri, menyebut diri bodoh, lambat atau tidak berguna, hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Padahal jika posisi ini dialami orang lain, mungkin kita akan jauh lebih lembut dan pengertian. Ironisnya, empati yang mudah kita berikan ke orang lain, justru paling sulit kita berikan ke diri sendiri. Di fase ini, hidup terasa seperti ujian tanpa kisi-kisi. Kita tidak tahu apa yang salah, tapi tetap dihukum oleh keadaan. Setiap langkah terasa berisiko, setiap keputusan memunculkan kecemasan baru. Akhirnya, banyak dari kalian memilih diam di tempat, bukan karena nyaman, tapi karena takut salah lagi. Ketakutan ini perlahan melumpuhkan keberanian. Kita mulai bermain aman, menurunkan harapan, bahkan mengubur mimpi hanya untuk menghindari rasa kecewa berikutnya. Padahal hidup yang sepenuhnya aman seringkali juga berarti hidup yang tidak bergerak kemana-mana. Keadaan yang tidak berpihak juga menguji hubungan kita dengan orang lain. Ada yang menjauh tanpa penjelasan, ada yang tetap ada tapi tidak benar-benar hadir. Di titik ini, kita belajar bahwa tidak semua orang sanggup menemani kita di masa sulit. Bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak semua orang punya kapasitas untuk menghadapi beratnya hidup orang lain. Pelajaran ini pahit tapi penting. Kita belajar memilah mana hubungan yang hanya ada saat senang dan mana yang tetap bertahan saat keadaan tidak berpihak. Seringkali kita berharap keadaan berubah lebih dulu agar kita bisa merasa lebih baik. Kita menunggu tanda-tanda bahwa hidup mulai berpihak, baru kemudian berani bernapas lega. Padahal, menunggu keadaan berubah tanpa mengubah cara kita meresponsnya hanya akan menambah penderitaan. Kita memang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana bersikap. Pilihan ini mungkin kecil, seperti memilih bangun meski hati berat, memilih jujur pada perasaan sendiri, atau memilih berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang di luar kendali. Di tengah ketidakpastian, konsistensi kecil menjadi penyelamat yang sering diremehkan. Bukan konsistensi besar yang terlihat mengagumkan, tapi hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari meski tidak ada hasil instan. Menjaga rutinitas, merawat tubuh, memberi ruang untuk istirahat, dan tetap bergerak meski perlahan. Hal-hal ini tidak mengubah keadaan secara drastis, tapi menjaga kita agar tidak tenggelam sepenuhnya. Di saat hidup tidak memberi pegangan, rutinitas kecil bisa menjadi jangkar agar kita tetap waras. Keadaan yang tidak berpihak juga memaksa kita berdamai dengan ketidakpastian. Kita terbiasa ingin jawaban cepat, kepastian waktu, dan hasil yang bisa diprediksi. Namun hidup jarang bekerja seperti itu. Banyak hal penting dalam hidup justru tumbuh dalam ketidakjelasan. Proses ini menyakitkan, karena kita harus belajar percaya tanpa bukti yang jelas. Percaya bahwa usaha tidak selalu langsung berbuah. Percaya bahwa jeda bukan berarti akhir. Dan percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang tepat, meski jalannya berputar-putar. Ada kalanya kita perlu berhenti bertanya kapan semua ini akan berakhir, dan mulai bertanya apa yang bisa kita pelajari sekarang. Bukan untuk membenarkan rasa sakit, tapi untuk memberi makna agar rasa sakit itu tidak sia-sia. Mungkin kita sedang belajar tentang kesabaran yang lebih dalam, atau tentang batas diri yang selama ini diabaikan. Mungkin kita sedang diajari untuk tidak menggantungkan nilai diri pada hasil semata. Pelajaran ini tidak nyaman, tapi seringkali menjadi fondasi untuk versi diri yang lebih kuat di masa depan. Banyak dari kalian mungkin merasa tertinggal karena keadaan tidak berpihak. Melihat usia bertambah sementara pencapaian terasa jalan di tempat. Perasaan ini wajar, tapi perlu diingat bahwa hidup bukan lomba lari dengan satu garis finish yang sama. Setiap orang punya lintasan berbeda dengan rintangan dan kecepatan masing-masing. Membandingkan lintasan kita dengan lintasan orang lain, hanya akan membuat perjalanan terasa lebih berat. Fokus pada langkah sendiri, sekecil apapun, jauh lebih menenangkan daripada sibuk melihat kemana orang lain melangkah. Saat keadaan tidak berpihak, kita sering lupa bahwa bertahan juga sebuah pencapaian.
Bangun setiap hari, tetap mencoba, dan tidak menyerah meski hati lelah adalah bentuk keberanian yang jarang dirayakan. Dunia lebih suka merayakan hasil, bukan proses. Padahal tanpa proses yang penuh jatuh bangun, tidak akan ada hasil yang berarti. Menghargai diri sendiri atas kemampuan bertahan bisa menjadi sumber kekuatan yang selama ini terabaikan. Di titik tertentu, keadaan yang tidak berpihak memaksa kita menghadapi satu kenyataan pahit, bahwa tidak semua usaha akan langsung dibalas dengan hasil yang setimpal. Ini bertentangan dengan cerita manis yang sering kita dengar, bahwa kerja keras pasti berbuah manis. Kenyataannya, banyak orang bekerja keras dan tetap gagal, bukan karena mereka tidak layak, tapi karena hidup tidak selalu adil. Menerima kenyataan ini bukan berarti menjadi pesimis, tapi menjadi realistis. Dari realisme inilah, kita bisa membangun harapan yang lebih sehat. Saat kita berhenti menuntut hidup agar selalu adil, ada ruang untuk bernafas lebih lega. Kita tidak lagi terlalu terpaku pada hasil, tapi mulai menghargai proses. Kita belajar menikmati langkah-langkah kecil tanpa harus terus-menerus menunggu validasi. Ini bukan hal yang mudah, apalagi bagi kalian yang terbiasa mengukur nilai diri dari pencapaian. Namun di titik tertentu, keadaan yang tidak berpihak memaksa kita menghadapi satu kenyataan pahit, bahwa tidak semua usaha akan langsung dibalas dengan hasil yang setimpal. Ini bertentangan dengan cerita manis yang sering kita dengar, bahwa kerja keras pasti berbuah manis. Kenyataannya, banyak orang bekerja keras dan tetap gagal, bukan karena mereka tidak layak, tapi karena hidup tidak selalu adil. Menerima kenyataan ini bukan berarti menjadi pesimis, tapi menjadi realistis. Dari realisme inilah, kita bisa membangun harapan yang lebih sehat. Saat kita berhenti menuntut hidup agar selalu adil, ada ruang untuk bernafas lebih lega. Kita tidak lagi terlalu terpaku pada hasil, tapi mulai menghargai proses. Kita belajar menikmati langkah-langkah kecil tanpa harus terus-menerus menunggu validasi. Ini bukan hal yang mudah, apalagi bagi kalian yang terbiasa mengukur nilai diri dari pencapaian. Namun pelan-pelan kita bisa belajar bahwa nilai diri tidak hilang hanya karena keadaan sedang tidak berpihak. Keadaan sulit seringkali memperjelas prioritas. Hal-hal yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan maknanya. Kita mulai menyadari siapa dan apa yang benar-benar berarti. Dalam tekanan, topeng-topeng jatuh, baik dari diri kita maupun orang lain. Kita melihat lebih jujur, lebih telanjang. Meski menyakitkan, kejujuran ini memberi kejelasan. Kita jadi tahu kemana energi perlu diarahkan dan kemana tidak perlu lagi dipaksakan. Ada masa di mana kita perlu memberi izin pada diri sendiri untuk merasa lelah, bukan untuk menyerah, tapi untuk berhenti sejenak. Budaya yang memuja produktivitas sering membuat kita merasa bersalah saat tidak bergerak cepat. Padahal istirahat adalah bagian dari perjalanan, bukan penyimpangan. Mengambil jeda saat keadaan tidak berpihak justru bisa mencegah kita hancur lebih dalam. Dari jeda ini, kita bisa mengumpulkan ulang tenaga dan kejernihan pikiran. Saat hidup terasa berat, hal sederhana seperti menjaga tubuh dan pikiran menjadi bentuk perlawanan. Makan dengan cukup, tidur meski tidak selalu nyenyak, bergerak meski malas, dan mengurangi paparan hal-hal yang memperburuk pikiran. Ini bukan solusi ajaib, tapi fondasi agar kita tetap bisa berdiri. Banyak dari kalian mungkin meremehkan hal-hal ini, tapi seringkali inilah yang membuat perbedaan antara bertahan dan benar-benar runtuh. Keadaan yang tidak berpihak juga mengajarkan tentang fleksibilitas. Rencana bisa berubah, tujuan bisa bergeser, dan itu tidak apa-apa. Bertahan pada rencana lama yang sudah tidak relevan hanya akan menambah frustrasi. Fleksibel bukan berarti tidak konsisten, tapi mampu menyesuaikan arah tanpa kehilangan nilai. Kita tetap bisa mengejar tujuan yang sama, hanya dengan jalur yang berbeda. Dan terkadang jalur yang tidak kita rencanakan justru membawa pelajaran paling berharga. Ada saatnya kita perlu menurunkan ego dan menerima bantuan. Tidak semua hal harus kita hadapi sendirian. Mengakui bahwa kita butuh dukungan bukan tanda kelemahan, tapi keberanian. Berbagi cerita, meminta pendapat, atau sekedar didengarkan bisa meringankan beban yang selama ini kita pikul sendiri. Kalian semua berhak mendapatkan dukungan, meski keadaan membuat kita merasa tidak pantas atau tidak ingin merepotkan siapapun. Di tengah ketidakpastian, harapan seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Bukan perubahan besar yang dramatis, tapi momen kecil yang memberi sedikit cahaya. Percakapan singkat, pemahaman baru, atau kesadaran bahwa kita sudah sejauh ini.
Harapan ini rapuh, tapi cukup untuk membuat kita melangkah satu hari lagi. Dan seringkali, satu hari lagi itulah yang membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Keadaan yang tidak berpihak tidak akan berlangsung selamanya, meski terasa seperti itu. Semua fase hidup bergerak, termasuk fase sulit. Yang menentukan bukan seberapa cepat fase ini berlalu, tapi bagaimana kita melewatinya. Apakah kita keluar dengan luka yang tidak diobati, atau dengan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman? Pilihan ini tidak selalu sadar, tapi bisa kita upayakan dengan cara memperlakukan diri sendiri dengan lebih jujur dan manusiawi. Pada akhirnya, saat keadaan tidak berpihak, yang paling penting bukan bagaimana kita terlihat di mata orang lain, tapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan diri sendiri. Dunia mungkin tidak memberi pengakuan, keadaan mungkin tidak memberi hasil, tapi selama kita tidak meninggalkan diri sendiri, masih ada pegangan. Menjaga hubungan ini berarti tetap mendengarkan kebutuhan diri, menghormati batas, dan tidak mengorbankan kesehatan mental demi memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Banyak dari kalian mungkin masih berharap suatu hari nanti bisa melihat ke belakang dan berkata bahwa semua ini sepadan. Harapan itu sah, tapi jangan jadikan harapan tersebut sebagai syarat untuk bertahan. Bertahan itu sendiri sudah cukup alasan. Tidak semua penderitaan harus berakhir dengan cerita heroik. Ada yang cukup berakhir dengan kita menjadi versi diri yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih jujur. Dan itu tidak kalah berharganya. Keadaan yang tidak berpihak seringkali mengikis kepercayaan diri, tapi juga memberi kesempatan untuk membangunnya kembali dari fondasi yang lebih kuat. Bukan kepercayaan diri yang bergantung pada hasil, tapi pada nilai dan usaha. Kita belajar percaya bahwa meski hasil belum terlihat, usaha tetap berarti. Kepercayaan diri semacam ini tidak mudah runtuh saat keadaan kembali sulit, karena ia tidak bergantung pada faktor luar semata. Saat hidup terasa berat, jangan remehkan kekuatan langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu perubahan drastis untuk membuktikan bahwa kita bergerak maju. Kadang, cukup dengan tidak menyerah hari ini. Cukup dengan memilih bangun dan mencoba lagi besok. Langkah kecil ini mungkin tidak terlihat penting sekarang, tapi di masa depan, kalian akan menyadari bahwa inilah yang membuat perbedaan antara berhenti dan terus berjalan. Keadaan yang tidak berpihak juga mengajarkan tentang makna sabar yang lebih dewasa. Bukan sabar yang pasrah tanpa usaha, tapi sabar yang tetap bergerak meski tidak ada jaminan. Sabar yang disertai penerimaan, bukan penyangkalan. Dari sabar inilah kita belajar menghargai proses, tanpa harus terus-menerus memaksa hasil. Ada kemungkinan bahwa jalan hidup kita memang tidak akan pernah lurus, akan selalu ada belokan, hambatan, dan jeda yang terasa tidak adil. Tapi jalan yang berliku bukan berarti salah. Banyak pemandangan indah justru ditemukan di jalan yang tidak lurus. Yang penting, kita tidak berhenti berjalan hanya karena jalannya tidak sesuai rencana awal. Ketika suatu hari keadaan mulai sedikit berpihak, jangan lupa bagaimana rasanya berada di titik rendah. Bukan untuk terus terjebak di sana, tapi agar kita tetap rendah hati dan berempati. Pengalaman ini akan membuat kita lebih memahami orang lain yang sedang berjuang. Kita menjadi lebih manusiawi, lebih peka, dan tidak mudah menghakimi. Dan nilai ini jauh lebih langgeng daripada sekedar pencapaian. Untuk kalian semua yang sedang berada di fase ini, ketahuilah bahwa rasa lelah yang kalian rasakan valid. Kekecewaan itu nyata, dan kebingungan itu wajar. Tidak ada yang salah dengan kalian hanya karena hidup sedang tidak berpihak. Teruslah melangkah dengan cara yang paling kalian mampu hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat, cukup jujur dan konsisten. Suatu saat, mungkin tanpa kita sadari, keadaan akan mulai berubah. Bukan karena kita tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, tapi karena kita sudah tumbuh melalui proses yang sulit ini. Dan saat itu tiba, kita akan mengerti bahwa bertahan di masa ketika keadaan tidak berpihak adalah salah satu keberanian terbesar yang pernah kita lakukan. Ada satu fase yang sering muncul setelah kita terlalu lama berada di keadaan yang tidak berpihak, yaitu fase mati rasa. Bukan lagi sedih yang meledak-ledak, bukan marah yang berisik, tapi kosong. Kalian semua mungkin pernah mengalaminya. Saat kabar baik tidak lagi membuat bahagia, kabar buruk pun tidak terlalu mengejutkan. Hati seperti memasang pelindung otomatis karena sudah terlalu sering terluka. Di luar terlihat tenang,
tapi di dalam ada kelelahan yang tidak tahu harus kemana. Mati rasa ini sering disalahpahami sebagai tanda kuat, padahal seringkali itu hanya tanda bahwa kita sudah terlalu lama menahan beban sendirian. Di fase ini, hidup terasa berjalan tanpa warna. Hari berganti hari seperti pengulangan yang membosankan. Kita menjalani rutinitas karena harus, bukan karena ingin. Semangat bukan hilang sepenuhnya, tapi terkubur di bawah rasa lelah yang menumpuk. Banyak dari kalian mungkin merasa bersalah karena tidak lagi bersemangat seperti dulu, seolah kehilangan api berarti gagal. Padahal kehilangan api di tengah hujan badai adalah hal yang manusiawi. Tidak ada lilin yang bisa terus menyala tanpa perlindungan. Keadaan yang tidak berpihak sering membuat kita lupa bahwa emosi negatif bukan musuh. Sedih, kecewa, marah, bahkan iri adalah sinyal, bukan kesalahan. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, tapi ketika kita menolak mengakuinya. Kita diajarkan untuk selalu terlihat kuat, selalu positif, selalu siap. Akibatnya, kita menekan emosi sampai akhirnya meledak atau berubah menjadi mati rasa. Mengizinkan diri merasa bukan berarti tenggelam di dalamnya, tapi memberi ruang agar emosi itu bisa lewat tanpa harus menghancurkan kita. Ada juga fase di mana kita mulai mempertanyakan makna dari semua usaha. Kalian semua mungkin pernah bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar ada gunanya, atau hanya buang-buang waktu dan tenaga? Pertanyaan ini bukan tanda lemah iman atau kurang bersyukur, tapi tanda bahwa kita sedang mencari makna yang lebih dalam. Saat keadaan tidak berpihak, tujuan dangkal memang mudah runtuh. Yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam kebingungan itu, seringkali kita menemukan bahwa banyak hal yang kita kejar selama ini bukan sepenuhnya keinginan kita sendiri. Ada ekspektasi orang lain, standar sosial, dan tekanan lingkungan yang tanpa sadar kita anggap sebagai tujuan hidup. Ketika keadaan mendukung, kita bisa mengabaikan hal ini. Tapi saat keadaan tidak berpihak, semua topeng runtuh. Kita dipaksa jujur, apakah jalan ini benar-benar milik kita? Atau hanya jalan yang kita ambil agar terlihat berhasil di mata orang lain. Kejujuran ini menyakitkan tapi membebaskan, karena dari sini kita bisa mulai menyusun ulang arah, bukan berdasarkan apa yang terlihat keren, tapi apa yang terasa benar. Proses ini tidak instan, ada kebingungan, keraguan, dan rasa takut kehilangan arah. Tapi lebih baik tersesat sebentar di jalan yang jujur, daripada terus berjalan di jalan yang salah, hanya karena terlihat aman. Saat keadaan tidak berpihak, ukuran sukses juga perlu didefinisikan ulang. Bukan lagi soal seberapa jauh kita melangkah dibanding orang lain, tapi seberapa jujur kita menjalani prosesnya. Ada hari di mana sukses berarti tidak menyerah. Ada hari di mana sukses berarti berani berhenti sejenak. Ada hari di mana sukses hanya berarti kita masih bertahan. Ukuran ini mungkin tidak bisa dipamerkan, tapi justru inilah yang paling menentukan kelangsungan hidup kita ke depan. Semakin lama kita berada di keadaan yang tidak berpihak, semakin kita sadar bahwa hidup tidak selalu bergerak maju secara lurus. Ada hari-hari di mana kita merasa kembali ke titik nol, bahkan mundur. Ini sering membuat kalian semua merasa frustrasi, karena seolah semua usaha sebelumnya sia-sia. Padahal mundur bukan selalu berarti gagal. Kadang itu hanya tanda bahwa kita sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat dengan cara yang berbeda. Masalahnya, kita sering terlalu keras menilai diri sendiri saat proses ini terjadi. Kita lupa bahwa perubahan sejati jarang terlihat dramatis dari luar. Ia bekerja pelan, di dalam, membentuk cara berpikir, cara merespons, dan cara memandang hidup. Perubahan ini tidak bisa diukur dengan angka atau pencapaian instan. Tapi suatu hari, tanpa kita sadari, kita bereaksi lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan tidak lagi mudah runtuh oleh hal-hal kecil. Disitulah sebenarnya pengembangan terjadi. Keadaan yang tidak berpihak juga mengajarkan kita tentang kehilangan kesempatan, kehilangan orang, kehilangan versi diri yang dulu kita banggakan. Kehilangan ini menyakitkan dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata bijak. Ada luka yang hanya bisa dirasakan, bukan dirasionalkan. Mengizinkan diri berduka atas kehilangan ini penting, karena memaksa diri segera baik-baik saja hanya akan menunda penyembuhan. Banyak dari kalian mungkin merasa hidup menjadi lebih sunyi di fase ini. Lingkaran pertemanan menyempit, komunikasi berkurang, dan waktu lebih banyak dihabiskan sendirian. Kesunyian ini bisa terasa menakutkan, tapi juga membuka ruang untuk refleksi.
Dalam sunyi, kita bisa mendengar suara diri sendiri dengan lebih jujur. Kita mulai tahu apa yang benar-benar kita takutkan, apa yang kita rindukan, dan apa yang selama ini kita abaikan. Namun penting juga untuk diingat bahwa menyendiri bukan berarti menutup diri sepenuhnya. Ada perbedaan antara memberi ruang untuk diri sendiri dan menutup diri dari dunia. Kalian semua tetap butuh koneksi, meski tidak banyak. 1 atau 2 orang yang bisa dipercaya sudah cukup. Tidak perlu menjelaskan semuanya, cukup merasa tidak sendirian. Kehadiran sederhana seringkali lebih menenangkan daripada nasihat panjang. Saat keadaan tidak berpihak, waktu sering terasa berjalan lebih lambat. Kita menunggu perubahan yang tidak kunjung datang, dan hari-hari terasa panjang. Disinilah kesabaran diuji dengan cara yang paling melelahkan. Bukan sabar menahan marah, tapi sabar menghadapi ketidakpastian. Sabar yang tidak punya tanggal kedaluarsa. Ini adalah jenis kesabaran yang jarang dibicarakan, tapi paling berat dijalani. Di fase ini, ada baiknya kita berhenti menanyakan kapan hidup akan membaik, dan mulai bertanya bagaimana kita bisa tetap waras hari ini. Fokus pada hari ini, bukan minggu depan atau tahun depan. Hari ini kita bisa apa? Hari ini kita sanggup sejauh mana? Pendekatan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat membantu saat pikiran terlalu penuh dengan kekhawatiran masa depan. Keadaan yang tidak berpihak seringkali memperkecil dunia kita. Impian besar terasa terlalu jauh, rencana panjang terasa mustahil, dan itu tidak apa-apa. Dunia yang mengecil bukan berarti gagal, tapi penyesuaian agar kita tidak kewalahan. Dari dunia yang kecil ini, kita bisa membangun ulang fondasi dengan lebih kokoh sebelum suatu hari memperluasnya kembali. Ada satu hal penting yang sering terlewat saat keadaan tidak berpihak, yaitu cara kita berbicara pada diri sendiri. Kata-kata di kepala kita bisa menjadi penolong atau justru algojo. Banyak dari kalian mungkin tidak sadar betapa kerasnya suara batin yang terus menghakimi. Setiap kesalahan diperbesar. Setiap kegagalan dianggap bukti bahwa kita memang tidak cukup baik. Padahal suara ini bukan fakta, melainkan hasil dari kelelahan dan tekanan yang menumpuk. Belajar mengganti cara bicara pada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri atau menutup mata dari kesalahan. Ini tentang keadilan. Jika kita salah, kita bisa belajar tanpa harus menghancurkan harga diri. Jika kita gagal, kita bisa mengevaluasi tanpa harus menyimpulkan bahwa kita tidak layak. Keadaan yang tidak berpihak sudah cukup berat, tidak perlu ditambah dengan kekerasan dari dalam diri sendiri. Di titik tertentu, kita juga perlu berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami perjuangan kita. Ada yang menganggap kita terlalu sensitif, terlalu lambat, atau terlalu banyak alasan. Penilaian ini menyakitkan, tapi tidak selalu perlu dilawan. Tidak semua opini layak kita bawa pulang. Memilih mana yang perlu didengar dan mana yang perlu dilepas adalah keterampilan penting untuk bertahan di masa sulit. Saat hidup terasa sempit, nilai-nilai kecil menjadi sangat berarti. Kejujuran, ketulusan, dan integritas mungkin tidak langsung membawa hasil, tapi menjaga kita tetap utuh sebagai manusia. Dalam keadaan tertekan, godaan untuk mengambil jalan pintas sering muncul. Tapi jalan pintas yang mengorbankan nilai diri seringkali meninggalkan luka jangka panjang. Bertahan dengan cara yang benar mungkin lebih lambat, tapi memberi kedamaian yang lebih dalam. Keadaan yang tidak berpihak juga memaksa kita mengakui batas. Kita tidak bisa melakukan semuanya, tidak bisa menyenangkan semua orang, dan tidak bisa selalu kuat. Mengakui batas bukan berarti menyerah, tapi mengenali kapasitas diri. Dari sini, kita bisa mengatur ulang energi, memilih mana yang benar-benar penting, dan melepaskan hal-hal yang hanya menguras tenaga tanpa memberi makna. Banyak dari kalian mungkin merasa malu berada di fase sulit, seolah hidup orang lain berjalan mulus, sementara kita tertinggal. Rasa malu ini sering membuat kita menutup diri. Padahal kesulitan adalah bagian dari hidup hampir semua orang. Hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Media sosial dan cerita sukses sering menampilkan hasil akhir tanpa memperlihatkan proses yang berantakan di baliknya. Jangan biarkan ilusi ini membuat kalian merasa sendirian dalam perjuangan. Saat keadaan tidak berpihak, keberanian sering hadir dalam bentuk yang tidak heroik. Bukan teriakan lantang, tapi keputusan sunyi untuk tetap melangkah. Bukan aksi besar, tapi komitmen kecil yang diulang setiap hari. Keberanian seperti ini jarang mendapat sorotan,
Tapi justru inilah yang paling tulus. Ada hari-hari di mana yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan, dan itu cukup. Bertahan bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi kita memilih hidup hari ini agar masih punya kesempatan bermimpi besok. Jangan remehkan kekuatan bertahan. Banyak hal baik di dunia ini lahir dari orang-orang yang tidak menyerah meski keadaan tidak berpihak. Pada akhirnya, saat keadaan tidak berpihak, hidup mengajak kita mengenal versi diri yang mungkin tidak pernah kita temui jika semuanya berjalan lancar. Versi diri yang rapuh, ragu, tapi juga lebih jujur dan sadar. Versi diri yang belajar menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, dan itu tidak selalu buruk. Dari penerimaan inilah, perlahan muncul ketenangan yang lebih dewasa. Kalian semua mungkin masih berharap keadaan segera berubah, dan harapan itu wajar. Tapi jangan menunda hidup hanya karena menunggu keadaan ideal. Hidup tetap terjadi di tengah ketidaksempurnaan. Tertawa kecil, menikmati hal sederhana, dan menemukan makna di sela-sela kesulitan adalah bentuk perlawanan yang lembut tapi kuat. Keadaan yang tidak berpihak tidak datang untuk menghancurkan kita, meski sering terasa seperti itu. Ia datang untuk membentuk, meski caranya tidak ramah. Tidak semua pelajaran hidup datang dengan cara halus. Ada yang datang dengan guncangan, agar kita benar-benar terjaga. Dan meski tidak semua pelajaran terasa adil, banyak di antaranya menjadi bekal penting untuk langkah selanjutnya. Suatu hari nanti, kalian mungkin akan berada di posisi yang lebih stabil. Saat itu, jangan lupa bagaimana rasanya berada di titik rendah. Bukan untuk terus menghidupkan luka, tapi agar kita tetap rendah hati dan penuh empati. Pengalaman ini akan membuat kita lebih bijaksana dalam menilai orang lain, dan lebih lembut pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan baru. Jika saat ini keadaan benar-benar tidak berpihak, ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang hasil akhir, ia juga tentang siapa kita selama perjalanan. Tentang bagaimana kita memilih untuk tetap jujur, tetap bergerak, dan tetap manusiawi di tengah tekanan. Tidak semua orang sanggup melakukan itu, dan jika kalian masih di sini, membaca sampai sejauh ini, itu sudah bukti kekuatan yang nyata. Teruslah berjalan dengan ritme kalian sendiri. Tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Cukup pastikan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, diambil dengan kesadaran dan kejujuran. Saat keadaan tidak berpihak, itulah satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita pegang. Ada masa ketika keadaan tidak berpihak, membuat kita mempertanyakan hal paling dasar dalam hidup, yaitu rasa percaya. Bukan hanya percaya pada orang lain, tapi percaya pada diri sendiri dan pada masa depan. Kalian semua mungkin pernah merasa ragu, bahkan pada keputusan kecil. Takut salah lagi, takut kecewa lagi. Setiap pilihan terasa berat karena pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa usaha tidak selalu sebanding dengan hasil. Rasa ragu ini pelan-pelan menggerogoti keberanian, membuat kita menunda, menahan diri, dan terlalu lama berpikir sebelum bertindak. Di titik ini, hidup seperti meminta kita belajar percaya tanpa jaminan. Tidak ada kepastian bahwa langkah berikutnya akan membawa hasil yang lebih baik. Tapi berhenti bergerak jelas bukan pilihan yang menenangkan. Percaya di tengah ketidakpastian adalah latihan mental yang sangat berat. Namun justru disinilah kekuatan batin dibentuk. Bukan kekuatan untuk menang cepat, tapi kekuatan untuk tetap melangkah meski hasilnya belum jelas. Keadaan yang tidak berpihak seringkali membuat kita ingin mengendalikan segalanya. Kita menyusun rencana dengan detail berlebihan, berharap jika semuanya terkontrol, maka rasa sakit bisa dihindari. Sayangnya, hidup jarang bisa dikendalikan sepenuhnya. Semakin keras kita menggenggam, semakin terasa tegang dan melelahkan. Belajar melepas kendali bukan berarti pasrah, tapi menerima bahwa ada batas pada apa yang bisa kita atur. Di fase ini, banyak dari kalian mungkin mulai merasa lelah dengan ekspektasi. Ekspektasi dari keluarga, lingkungan, bahkan dari diri sendiri. Kita ingin menjadi versi tertentu di usia tertentu, dengan pencapaian tertentu. Saat keadaan tidak berpihak, ekspektasi itu berubah menjadi tekanan yang mencekik. Melepaskan ekspektasi bukan berarti berhenti punya tujuan, tapi memberi ruang agar kita bisa bernafas tanpa terus merasa gagal.
Ada ketenangan tertentu yang muncul ketika kita berhenti memaksa hidup untuk sesuai dengan skenario ideal. Kita mulai lebih hadir di momen sekarang, meski momen itu tidak sempurna. Kita belajar menghargai hari biasa, tanpa kejutan besar, tanpa kabar istimewa. Justru di hari-hari inilah ketahanan mental dibangun, diam-diam tanpa sorak-sorai. Keadaan yang tidak berpihak juga mengajarkan bahwa hidup tidak selalu butuh jawaban. Ada pertanyaan yang tidak harus segera dijawab. Ada kebingungan yang tidak harus segera diselesaikan. Memaksakan jawaban hanya untuk merasa tenang seringkali berujung pada keputusan yang tidak jujur. Kadang, membiarkan pertanyaan tetap terbuka adalah pilihan yang lebih bijak. Di tengah semua ini, penting bagi kalian semua untuk mengingat bahwa kelelahan bukan tanda kegagalan. Kelelahan adalah tanda bahwa kita sudah berusaha. Mengakui lelah bukan berarti berhenti, tapi memberi sinyal bahwa kita perlu menyesuaikan ritme. Hidup bukan lomba kecepatan, tapi perjalanan panjang yang membutuhkan stamina. Semakin lama kita berada di fase sulit, semakin kita sadar bahwa hidup tidak selalu memberi tanda kapan harus kuat dan kapan harus berhenti. Semuanya terasa abu-abu. Disinilah kebijaksanaan pelan-pelan terbentuk, melalui trial dan error, melalui jatuh bangun yang tidak selalu elegan. Kalian semua mungkin berharap ada panduan pasti, tapi kenyataannya kita belajar sambil berjalan. Keadaan yang tidak berpihak seringkali membuat kita lebih peka terhadap hal kecil. Perhatian sederhana, kata-kata tulus, atau momen tenang yang sebelumnya terlewat. Sensitivitas ini bukan kelemahan, tapi hasil dari pengalaman. Hati yang pernah terluka cenderung lebih hati-hati, tapi juga lebih mampu menghargai kehangatan yang tulus. Ada hari-hari ketika motivasi benar-benar hilang. Tidak ada dorongan, tidak ada api, hanya kewajiban untuk menjalani hari. Di momen seperti ini, disiplin seringkali lebih penting daripada motivasi. Bukan disiplin keras yang memaksa, tapi disiplin lembut yang berkata, kita lakukan sebisanya hari ini. Kadang sebisanya itu sangat kecil, dan itu tidak apa-apa. Keadaan tidak berpihak juga memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak hal yang dulu kita inginkan, ternyata tidak sepenting yang kita kira. Sementara, hal-hal yang dulu diabaikan, seperti ketenangan batin dan kesehatan mental, justru menjadi prioritas utama. Pergeseran ini sering terjadi tanpa kita sadari, tapi dampaknya sangat besar terhadap cara kita menjalani hidup ke depan. Dalam tekanan, kita belajar bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Ada yang lebih baik dilepas, ada yang lebih bijak dihindari. Memilih tidak bereaksi bukan berarti kalah, tapi menjaga energi agar tidak habis untuk hal-hal yang tidak memberi nilai. Keputusan ini membutuhkan kedewasaan emosional yang biasanya lahir dari pengalaman sulit. Kalian semua mungkin pernah merasa iri melihat orang lain tampak lebih beruntung. Rasa iri ini sering disertai rasa bersalah. Padahal iri adalah emosi manusiawi. Yang penting bukan menolak iri, tapi tidak membiarkannya mengendalikan tindakan. Menyadari iri bisa menjadi cermin tentang apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan alasan untuk membenci diri sendiri. Keadaan yang tidak berpihak juga menguji komitmen kita pada nilai. Saat segalanya sulit, godaan untuk menyerah pada prinsip muncul lebih kuat. Tapi justru di masa sulit inilah nilai diri diuji. Memilih tetap jujur, tetap menghormati diri sendiri meski jalan terasa lebih berat adalah investasi jangka panjang untuk ketenangan batin.